memang video aku waktu di Bali, waktu aku bulan apa ya ke Bali ya, Juli ya. Jadi memang itu sengaja aku yang upload pada waktu itu kan masih orang belum terlalu banyak tahu aku. Jadi aku tuh posting video itu memang untuk naikin followers sih, buat seru-seruan aja. Si cowoknya itu siapa? Itu teman adik aku. Dan kebetulan cowok itu agak ya, itu dulu kan itu video lama sih sebenarnya. Bukan dia yang naikin lagi kan? Bukan, kalau masalah itu yang naikin lagi itu bukan aku ya, itu orang lain gitu. Itu sebenarnya video udah lama banget yang masih orang belum tahu saya sih sebenarnya. Iya, banyak orang lain yang memanfaatkan video itu untuk apa ya, bikin berita, untuk bikin naikin subscribe. Itu aku lagi di Bali waktu acara party enggak. Itu memang aku lagi ke Bali kan. Jadi apa ya, party bareng teman-teman, pas ada temanku yang ulang tahun juga. Ya kalau di Bali kan aku pernah tinggal di Bali kan 7 tahun. Jadi kalau ketemu sama teman-teman ya seru-seruan aja. Kondisi mabuk apa masih sadar? Oh enggak, aku enggak mabuk. Enggak, itu saya sebenarnya teman aku sih yang seru-seruan yuk kayak gitu. Aku berhubung pakai baju yang kelihatan belahan gitu ya, udah seru-seruan aja. Pada cari celah aku sih, kalau menurut aku memang aku yang posting dulunya, kecuali dia dapat dari video yang baru-baru aku yang tanpa aku bikin, ya mungkin nggak dipermasalahkan. Ini kan memang saya yang posting Dulu kan? Itu siapa yang berapa bulan yang lalu? Udah video lama banget. Nggak lama sih, berapa bulan yang lalu sebelum berita Gondo naik. Nggak gitu juga. Kalau masalah rezeki itu kan Tuhan yang ngatur ya, bukan gara-gara kasus ini kita punya rezeki juga. Pokoknya kan dari dulu orang taunya aku udah DJ seksi, udah dicemooh, tapi karena ada kasus ini juga makin dicemooh gitu. Jadi begini, kalau masalah job, sebelumnya saya membantu Mbak Baby V ini kan dia profesinya sebagai DJ. Jadi job-jobnya itu juga sama aja, tetap dia juga dulu sebelum dengan saya jobnya udah banyak dan sebagainya. Nah, saya selaku manajer di sini saya tegaskan, ya di mana-mana seorang manajer itu kan baiknya adalah selalu mendampingi di mana artis itu ada. Karena apa? Jangan sampai ada terkesan senengnya aja manajer ada di samping artis. Begitu artis punya masalah dan lain sebagainya, manajernya kemana nggak tahu kemana gitu. Jadi saya bagaimanapun juga apapun yang terjadi terhadap artis saya, posisinya, apalagi dia di posisi yang benar artis saya akan tetap mendampingi dan akan membantu dia apapun yang terjadi. Tahu semua kan sebenarnya ini kasus kan saya sama seorang YouTuber, tiba-tiba ada orang masuk dengan tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu memfitnah orang yang tidak ada buktinya. Ya saya juga kesal juga gitu loh, karena kita kan sama-sama profesi DJ juga. Kalau aku sih pribadi suka berteman ya, jadi aku nggak pengen punya musuh juga gitu loh. Aku pengen semuanya damai-damai aja gitu. Tapi karena kemarin kok beritanya omongannya begitu, jadi aku kesel. Loh, dia kan ngomongnya bukan Kan ke saya, video ada ada di saya juga baru taunya dari media, bukan dia langsung ngomong ke saya. Jadi dia dapat berita nggak tahu dari mana, tahu dia asal ngomong aja. Jadi kayak, dan ngomongnya di depan wartawan kali ya. Pokoknya Saya yang juga. tahu permasalahan ini kan Mbak Baby sama yang YouTuber itu aja. Jadi sebenarnya masalah yang saya sama YouTuber itu yang tahu tuh saya sama dia aja. Yang lain-lain nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tahu ikut-ikut ya kalian tahu sendiri kan, siapa yang ikut-ikut, yang bilang supaya rame aja sih. Lucu aja dia yang ikut campur, tapi saya yang dilaporkan kayak sandiwara banget panggung ini gitu loh. Ibaratnya begitulah. Kehidupan aku selama tinggal di Jakarta awal-awalnya masih wajar-wajar aja ya. Makin kesini banyak tampaklah teman-teman yang berpura-pura baik di depan saya kayak gitu ya. Padahal saya tidak pernah tidak pernah sama sekali menanamkan hati saya itu untuk berbuat iri sama orang gitu. Karena aku gini, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Jadi sewaktu-waktu kalau kita udah ditakdirkan untuk terkenal, ya pasti banyak orang yang mencemooh kita nggak bakal tergeser gitu. Itu aja. Yang penting terkenal tapi nggak tercemar. Kalau aku ngelaporin DJ itu ya karena memang karena memang dia memberitakan berita yang tidak benar gitu. Menfitnah Mbak, menfitnah. Jadi omongan dia itu memang seakan-akan bikin opini orang menggiring saya untuk melakukan hal itu, padahal sama sekali tidak
aku nggak pernah melakukan hal itu gitu loh. Kecuali aku melakukan hal itu, aku nggak pernah nggak pernah malu untuk mengatakan iya kalau misalnya benar. Aku orangnya nggak sungkan-sungkan untuk meminta maaf kalau aku salah loh. Aku sih nggak pernah merasa diri aku terkenal atau banyak orang yang tahu ya. Aku walaupun suatu saat aku banyak yang lebih tahu, aku bakal tetap seperti yang dulu aja. Dulu memang ya Udah meho. udah orang tahu gitu. Berapa Mbak Kisaran aja. Rahasia dong. Lah, nggak apa-apa dong. Manajemennya. Manajer yang tahu. Sekali aja. Iya. Rasanya kurang etis ya kalau bilang masalah harga. Mahal murah itu relatif. Yang penting orang senang dan ngundang kembali gitu aja. Masalah harga, price artis atau pride-nya itu kan tergantung dengan ya berjalan dengan sendirinya aja. Kalau memang sesuai, kayak sepertinya saya orang jual produk Mercy, maunya ada satu produk ya, tapi saya kenyataannya barangnya nggak seperti yang seperti kita jual, harganya kan sayang juga kan. Jadi yang sewajar-wajarnya aja. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bersama benar adanya penangkapan atas nama Muhammad Anis Basurah, yaitu suami dari Dawiyah adik saya, di dini hari pukul 1 di hari Sabtu. Terus terang, kami juga keluarga sama terkejutnya dengan semua yang mendapat berita itu. Karena selama ini kami mendapatkan semuanya berjalan baik-baik saja, nggak ada hal yang mencurigakan. Bahkan semua tahu, para media tahu, masyarakat tahu. Terakhir-akhir ini Dawiyah sendiri sudah kembali beraktivitas, kembali memenuhi panggilan-panggilan TV, on air ya, show juga, mengisi acara-acara dan sebagainya. Dan Muhammad sendiri juga sama seperti itu, yang kita tahu bahwa dia sudah berkegiatan kembali bekerja, membantu orang tuanya di daerah Condet. Jadi kejadian ini memang betul-betul merupakan kembali hentakan yang luar biasa mengagetkan kita. Kembali kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya memang masih terus dan terus kita mengalami cobaan-cobaan yang seperti ini. Tapi insya Allah kembali kita yakini bahwa ini semua insya Allah adalah bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan-kebaikan yang akan kita raih nantinya insya Allah. Amin. Walaupun tentunya peristiwa ini menjadi peristiwa yang amat sangat membuat kita semua kecewa, bukan saja kaget, kecewa, prihatin, sedih, bingung, juga mungkin ada sedikit marah pastinya. Dan rasa itu saya rasa menjadi rasa yang amat wajar, sebagaimana juga akan dirasakan oleh siapapun yang tertimpa musibah seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Setelah itu mau bertanya atau bagaimana nih? Oh iya, saya lupa sampaikan, Dawiyah kirim salam untuk semuanya. Untuk saat ini dia masih belum siap untuk bertemu rekan-rekan media karena dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Tentunya Dawiyah adalah orang yang pertama paling shock dalam hal ini. Jadi itu Dawiyah sekarang dalam proses kita tenangin, karena memang pada saat Dawiyah saya yang menyampaikan kejadian itu, gitu. Kebetulan kejadian itu Dawiyah berada di rumah saya. Di mana? Hari itu Jumat itu kebetulan saya ada pengajian di rumah, pengajian rutin selawat Maria dan sholat tasbih. Tapi pagi itu saya udah koordinasi sama Syehan karena siang habis sholat Jumat itu kami melakukan pemindahan kakak saya, belum lupa mungkin ya, Haidar yang kemarin dirawat di Duren Sawit, kita pindahkan ke RSKO. Kenapa dipindahkan? Karena masa rawat melalui BPJS itu sudah habis 21 hari, tapi kami selaku keluarga merasa bahwa belum maksimal pengobatannya, sehingga kami atur untuk dipindahkan ke RSKO. Nah, itu yang terjadi. Setelah itu
malam berlalu seperti biasa. Kemudian pagi hari kita tahu memang Umi ada jadwal ngisi acara di Indramayu. Jadi pagi itu Umi nyanyi. Nah kita juga di rumah kalau Sabtu, kita kalau di rumah kalau Sabtu biasanya bangunnya keluar kamar tuh agak siang. Nah Umi kebetulan berangkat, tiba-tiba saya yang waktu itu keluar kalau nggak salah ngobrol sama anak-anak di meja makan sekitar jam 10 mulai kita ngobrol, tiba-tiba jam 11 apa gitu anak saya keluar dari kamar, dia bilang, mama ditelepon-telepon nih, katanya nggak bisa, ada apa? Saya bilang gitu. Terus dikasih tahu bahwa di rumah Cawang ada polisi, ada penggeledahan. Seperti itu. Kaget tentunya. Kemudian saya tanya, siapa ini? Kenapa? Ada apa? Sebenarnya terus dikasih tahu bahwa Muhammad. Saya tanya, Dawiyah gimana? Dawiyah di mana? Gitu. Ada apa kok bisa seperti ini? Dawiyah ikut Umi ke Indramayu. Ke Indramayu. Terus, oh seperti itu, udah. Nah itu karena nggak bisa telepon saya, sehingga saya dapat kabar pada saat Muhammad udah dibawa. Jadi saya cuma, Dawiyah gimana? Saya kaget kan dengar kayak gitu. Terus ternyata begitu dia bilang, ini udah mau diproses bawa, ini Muhammad. Dawiyah pergi sama Umi ke Indramayu. Oh ya udah, alhamdulillah maksudnya bagaimana ya? Ya Dawiyah kan maksudnya nggak terlibat lagi untuk masalah itu. Terus kemudian setelah itu saya telepon ke Sehan. Pada saat itu Sehan sama Umi dalam perjalanan ke Indramayu dengan kereta. Saya telepon Sehan, saya kasih tahu, Sehan kamu deket Umi apa enggak? Gitu. Kenapa emangnya? Deket Dawiyah apa enggak? Hah? Kenapa emangnya? Enggak, pokoknya Kakak Tria mau ngomong jauh dulu dari mereka. Aku bilang. Kenapa? Terus saya kasih tahu, karena saya harus jaga supaya Umi nggak denger dulu sampai menyelesaikan tugasnya tentunya. Kalau enggak kan bisa kaget, bisa mengganggu pekerjaannya. Jadi saya bilang, Sehan terus masuk ke toilet. Terus gerbong kereta dia masuk, terus kamu telepon saya, aku bilang. Terus dia telepon, terus aku bilang ini ada kabar begini gitu. Loh kenapa nih? Ya nggak tahu. Nah terus tapi Dawiyah sama kamu kan? Saya bilang Dawiyah ikut Umi kan? Hah? Dawiyah enggak, Dawiyah ke rumah Kakak Tria gitu. Oh, ke rumah Kakak Tria di mana? Nggak ada Dawiyah di aku gitu. Terus udah enggak, tadi lo kata orang rumah Dawiyah ikut kamu gitu kan? Terus enggak, perginya memang bareng-bareng katanya gitu. Perginya memang bareng-bareng, tapi Dawiyah tuh ke rumah Kakak Tria. Emang belum ketemu? Belum, kita bangun siang kalau Sabtu, aku bilang gitu. Terus abis gitu, oh jadi Dawiyah di rumah aku. Coba aku terus langsung panik kan, mana Dawiyah gini-gini. Pembantu bilang, oh iya Bu, tadi Dawiyah memang datang pagi-pagi. Dia bilang gitu. Tapi ibu kan belum ada bangun, jadi dia langsung masuk ke kamarnya. Jadi kamar Dawiyah kan memang ada di depan kolam renang saya situ. Dia langsung masuk ke situ, rupanya langsung tidur gitu. Dia memang biasanya suka kalau malam minggu kadang-kadang suka tidur di rumah kita sama Muhammad, karena biasanya kan kalau malam minggu saya pergi sama anak-anak, jadi dia suka jalan. Kalau Umi ada di rumah kita pergi bareng-bareng, suka gitu. Jadi dia memang suka datang seperti itu. Jadi terus oke gitu, udah saya shock, saya sempat lemes, bahkan sempat juga bibir lidah keluh sampai seperti itu. Terus saya bilang sama saya, Han ini begini, yang penting kamu jaga Umi. Saya nggak tahu kalau masalah Muhammad, terus terang Muhammad adalah artinya orang yang baru masuk ya ke dalam keluarga kita. Jadi kita nggak bisa terlalu jauh tahu tentang dia bagaimana. Kemudian pelan-pelan saya coba bangunin Dawiyah. Nah disitulah Dawiyah baru tahu dan dia kaget, shock. Terus saya tanya, loh emang Muhammad kemana? Loh semalam dia nggak pulang. Gitu. Semalam, loh kenapa kok bisa nggak pulang? Selama ini kan baik-baik aja, kita nggak pernah dengar ada apa-apa. Terus dia bilang, enggak, aku memang. Terus dia nangis, kenapa gini, aku emang ribut kak. Gini, rupanya ada ribut gitu. Jadi ya nggak tahu ceritanya seperti apa. Nanti mungkin Dawiyah bisa lebih menceritakan, tapi sebatas yang saya tahu, sebatas yang sudah bisa saya tanya sama Dawiyah, itulah yang terjadi, bahwa biasalah yang namanya rumah tangga,
pastikan ada aja konfliknya segala macam. Nah, mungkin itu terus dia bilang, iya 3 minggu ini kita emang lagi sering ribut. Kemarin minggu yang lalu dia nggak pulang, nah semalam nggak pulang juga. Nih aku nggak tidur, makanya aku kesini langsung tidur. Nangis. Jadi kita tenangin, aku terus nenangin Dahlia karena Dahlia juga kelihatannya agak shock dengan nggak nyangka juga kalau Muhammad kok jadi nekat kayak gitu sampai nggak bisa menguasain dirinya, entah masalahnya apa atau apa saya nggak ngerti. Setelah saya tenangin Dahlia, saya telepon lagi ke Sehan, terus saya bilang sama Sehan, Han, tolong kamu atasin Umi. Saya udah atasin Dahlia, tolong minta tolong kepada stasiun TV yang mempekerjakan Umi supaya kamu kasih tahu ceritanya, tolong Umi supaya disterilkan dari pemberitaan. Kok banyak banget angkatan ya, tentara-tentara. Kirain apa sih, emang di kota Indramayu emang gawat banget apa sih? Sampai segini banyaknya orang pada ngerubungin aku turun diikutin sampai ke tenda segala macam. Gak taunya begitu kejadiannya. Terus handphone nih pada kok saya nggak dikasih megang handphone, tapi yang saya tahu memang kan Sehan juga ambil di panggung untuk syuting. Jadi karena kebetulan alhamdulillah Sehan sekarang suka ambil Umi pakai handphone Umi kan. Jadi Umi masih positif. Iya Umi lagi di ini pagi katanya pas udah ini ya, mana handphone Umi, nanti dulu Umi masih lagi dicas katanya kayak gitu. Nah, jadi cuman Umi setiap orang ada juga penggemar yang ngomong katanya, Umi sabar ya. Terus Umi jawabnya, iya doain ya. Umi ngaitinnya sama peristiwa yang kemarin gitu kan. Jadi Umi jadi saya selalu kan memang semua pada bilang, Umi insya Allah sabar, kuat, saya yakin gini. Oh iya ya Allah ya Rob, semua pertolongan Allah saya bilang. Karena kan Allah tidak akan memberikan cobaan yang mana hambanya tidak kuat. Tapi saya tahu bahwa kalau Allah dengan tidak pertolongan Allah, saya juga nggak mampu mungkin. Tapi Allah berkehendak saya harus mampu dalam hal-hal seperti ini. Jadi atasi, disterilkan, Jadi kita enjoy terbebas, nyanyi. dia nyanyi dengan enak gitu kan, sampai semuanya Umi tahu nggak, tapi kok Umi gak ada beban gini. Aku bilang Umi belum tahu. Nah begitu udah waktunya pulang, baru di kereta Sehan bukan di kereta di kamar. Oh di kamar. Sebelum kita mau pulang. Nah itu Sehan. Karena saya takutnya nanti ketika pas di kereta atau apa segala macam ada yang bertanya, saya langsung menjelaskan sama Umi dengan cara-cara yang langsung get to the point. Saya bilang aman dulu sementara dia Umi besar hati. Itu pun Umi juga sempat shock di situ. Ini ulu hati saya kayak ada batu, bleduk aja. Ya Allah, apaan nih? Apaan astagfirullahaladzim? Apalagi gitu. Aku juga kayak begitu, aku dikasih tahu ya istighfar aja deh sudah. Habis mau diapain kan semuanya mesti kita hadapi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.